Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian semua yang berbahagia, di tempat kami sekarang sudah memasuki musim hujan yang cukup deras. Curah hujan sangat tinggi akhir-akhir ini dan beberapa kendala mulai tampak di kebun labu madu. Nah, bagi Anda yang menonton video ini, saya juga ingin tahu kabarnya bagaimana dengan di daerah masing-masing. Apakah Anda sudah bisa mengantisipasi curah hujan yang tinggi pada tahun 2022 ini, dan bagaimana langkah-langkah yang Anda lakukan? Oke, sering sedikit ya mengenai beberapa hal yang terjadi pada awal tahun 2022 untuk penanaman labu madu. Oke, sebelumnya silakan nih lihat nih, kami beberapa waktu yang lalu merencanakan budidaya sambil makan-makan di kebun labu madu. Ini komandannya adalah Pak Apipudin bersama Bapak Gizdi Pak Husni Mubarak. Dan ini yang tadi adalah Pak Abdul Hakim yang sedang membakar ikan laut ya. Nah, jadi yang pertama, curah hujan yang tinggi itu berakibat pada redupnya sinar matahari. Nah, karena selalu mendung, jadi fotosintesis itu cukup terkendala. Apa sih yang bisa mempengaruhi terhadap budidaya dari gara-gara ini, selalu mendung ini? Pertama adalah warna dari labu madunya itu menjadi kurang ngejreng ya. Kemudian yang kedua bisa jadi warnanya malah menjadi kurang menguning ya, itu karena kurang penyinaran. Terus yang kedua kan fotosintesis itu salah satu yang dihasilkan adalah zat gula, atau ya sering disebut mungkin glukosa, fruktasa dan lain sebagainya. Intinya zat gula ya. Dan sementara labu madu ini sangat mementingkan soal rasa manis, yang namanya juga labu madu. Nah, ini salah satunya adalah ada di situ. Jadi kadang-kadang ya kurang fotosintesis, kurang penyinaran, itu ada penurunan dari sisi tingkat kemanisan labu. Kemudian yang ketiga, tekstur. Ya pasti jelas ya. Kurang penyinaran biasanya tekstur tuh kadang-kadang menjadi kurang pulen. Bagaimana mengantisipasinya? Salah satunya adalah dengan pemberian nutrisi dan berupaya untuk tidak terlalu rapat menanamnya. Jadi jarak tanam itu minimal 1 meter, paling maksimal tuh antar pohon 4 meter. Di wilayah Cipanas, Cianjur, itu ada petani yang menanam labu madu dengan jarak 4 meter per pohonnya. Antar bedengannya itu disesuaikan, ini per pohon, jadi jarak antara satu pohon ke pohon yang kedua itu 4 meter. Dan terbukti memang jarak yang lebar ya, yang jauh, itu memberikan keleluasaan cahaya matahari menjadi masuk. Karena musim hujan itu yaitu ya terkendala sinar matahari yang kurang bersinar terik gitu. Makanya ya antisipasinya adalah dengan melebarkan jarak tanam. Kemudian soal tekstur buah dan warna buah, maka ini kalau warna buah pasti tadi kan sudah dilebarkan. Insya Allah dengan demikian cahaya akan lebih banyak masuk lah gitu, walaupun redup. Kemudian harus memaksimalkan nutrisi agar tadi meminimalisir tekstur buah yang mangkal gitu, biar agak pulen. Kemudian yang keempat adalah melakukan pembungkusan buah
ya dengan fruit cover. Dengan cara ini diharapkan suhu buah di dalam ya meningkat tapi tidak lembab. Beda lagi kalau ditutup dengan plastik, yaitu lembab plus itu mendatangkan jamur. Tapi pakai fruit cover itu kan semacam kain, ia menutupi buahnya tapi juga otomatis juga cepat kering, maka dia tidak mengundang fungi ya, tidak mengundang jamur. Kendala yang kedua adalah di musim penghujan ini pasti banyak hujan pasti. Terus pengaruhnya apa? Pada hujan pada air yang nempel di pohon labu madunya. Kalau air terlalu banyak, sementara kan labu madu itu berdaun lebar, dia semakin banyak curah hujannya, maka dia semakin menekan ke pohonnya. Apa sih akibatnya? Akibatnya tekanan yang tinggi kalau tidak disertai dengan para-para yang kokoh bisa roboh. Tuh, makanya harus kokoh sekali di musim penghujan. Namun yang ketiga nih yang paling harus ditakuti, yaitu di musim penghujan itu banyak angin. Ya tahu-tahu ada angin besar, apalagi sekarang Januari Februari. Itu udah hati-hati. Apakah di musim kemarau tidak ada angin? Ada, cuman musim hujan itu ada dua tekanan. Pertama tekanan angin, yang ketiga tekanan dari beban air yang masuk ke pohon. Jadi yang mengenai pohon tuh cukup berat tekanan air plus hujan. Wah, itu pasti harus menggunakan para-para yang kuat. Nah, kemudian yang cukup mencekam adalah serangan jamur di musim penghujan. Hama banyak tapi tidak terlalu mematikan dibandingkan dengan jamur. Maka sejak awal harus diantisipasi. Kita harus menggunakan agen hayati berupa jamur jamur dan mikroba ya, jamur yang bermanfaat semacam trichoderma dan lain sebagainya. Kita juga bisa menggunakan agen hayati yang ada pada PGPR. Kemudian banyak sih beredar ya sekarang mikroba yang sudah ditaklukkan lah menjadi baik, gitu bisa dimanfaatkan untuk penanaman labu madu. Jadi sekarang sih harus mulai menggunakan yang seperti itu. Manfaatnya sangat besar dan sudah terbukti. Nah, ini beberapa kendala bagi yang baru mau menanam. Ini harus diantisipasi mulai dari sekarang. Makanya lahan kalau musim hujan harus agak ditinggikan bedengannya supaya tidak terendam. Kalau terendam pertama memang kelebihan air itu jelek juga ke pertumbuhan labu madunya, bisa menguning ya. Terus yang kedua, kalau becek itu mengundang jamur patogen. Makanya jangan sampai ada yang genangan di musim penghujan itu. Jadi bedengan ditinggikan, kemudian dibikin saluran air sampai tuntas. Air harus tuntas. Terjadi genangan, wah itu bisa gagal total penanaman labu madunya. Oke, soal pasar gimana soal pasar? Soal pasar di musim penghujan masih bagus ya. Meskipun biasanya kalau musim penghujan ada penurunan. Tapi justru di labu madu karena di musim penghujan itu disinyalir atau dinilai banyak penyakit. Jadi banyak juga yang tidak nanam, akhirnya ya di pasar juga labu madu menjadi stoknya kurang gitu. Nah, ini bisa dimanfaatkan bagi Anda. Ini informasi rahasia sebenarnya. Jadi labu madu itu kenapa musim hujan kok harganya masih tinggi? Karena sedikit yang nanam. Itu nilainya karena dinilai terlalu banyak penyakit di musim penghujan. Lantas kalau musim kemarau kenapa masih juga mahal misalkan harganya? Iya, di musim kemarau juga mahal harganya tetap. Kenapa? Karena yang mau membelinya juga banyak gitu. Jadi sebenarnya untuk pasar labu madu tuh masih bagus asal kita punya pasar off taker lah gitu. Memang ini sih yang
agak sulit kita mencarinya, kemana kita harus melempar labu madu yang dihasilkan. Tapi seiring berjalannya waktu, para petani insya Allah akan menemukan cara dan bagaimana memasarkannya. Ya mula-mula mungkin lewat Facebook, ya online itu. Ya makan dulu ya, santai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.